Peringkat 416. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Savage berdiri di sana dengan diam, menatap mayat Luo Feng di tanah. Luo Feng, Savage bergumam, rencanaku sebelumnya adalah mengalahkanmu dan kemudian bunuh diri. Dan setelah itu, aku akan bertarung di lingkaran pecundang. Namun, kekuatanmu jauh melampaui imajinasiku dan apa yang kuharapkan. Tanpa mengerahkan seluruh kekuatanku, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Dibandingkan dengan efek dari latihan panjang di lingkaran pecundang, mengalahkanmu lebih penting. Dan dengan kau mempertaruhkan segalanya, aku tidak bisa mengalahkan dan menyelamatkanmu. Savage mengingat kembali kejadian sebelumnya, masih terguncang karenanya. Reaksi Luo Feng ini terlalu cepat. Menurut dugaannya, saat dia melepaskan kekuatan sejatinya dengan hukum asal tanah dan ruang yang dilepaskan, gerakan seketika yang menghasilkan bayangan cermin itu akan membuat Luo Feng terlalu terkejut dan terganggu. Bahkan jika dia menggunakan pelangi emas untuk menyerang, Savage dapat dengan mudah menghindarinya. Pada titik ini, dia akan segera menutup jarak mereka dan menebas Luo Feng yang tidak akan mampu melawan dan akan terluka parah. Dan setelah itu dia akan mundur dan bunuh diri. Semuanya akan sangat sederhana, namun pada kenyataannya, itu sama sekali tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Pada saat dia melepaskan kekuatannya, Luo Feng memilih jalur serangan yang paling tidak fatal, karena dua bilah emas itu terpisah menjadi 18 bilah kecil dan berputar di sekelilingnya. 18 bilah kecil ini melesat ke segala arah secara bersamaan, menutupi ruang di sekitarnya dan segera menghancurkan formasi dan gerakannya. Secara bersamaan, dia menggunakan dua ikan emas untuk menyerang. Pertarungan keduanya. Dalam sekejap, Luo Feng mengendalikan 18 bilah kecil ini untuk dengan cepat membentuk kembali bilah emas dan menyerang dari belakang. Mengembalikan satu gerakan demi satu. Dari saat aku melepaskan kekuatanku sampai akhir pertempuran, itu bahkan tidak 0,1 detik. Pisau emas yang tersebar itu benar-benar menghancurkan formasiku. Segera menggunakan pesawat ulang-alik yang melayang untuk menyerang dan kemudian menggunakan bilah emas yang direformasi lagi untuk membalas, dan waktunya sangat tepat. Jika dia ragu-ragu sebentar saja, membiarkanku menggunakan ruang itu untuk menyerang, dia akan tamat. Untuk dapat memikirkan segalanya dalam 0,1 detik yang singkat itu, tetapi juga melaksanakan semuanya dengan sempurna. Tenang dan terkendali, benar-benar tenang. Savage menatap tubuh Luo Feng, dipenuhi dengan rasa hormat, aku tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ketenanganmu. Memang, Luo Feng dan saudaranya Luo Hua, ketenangan terukir jauh di dalam tulang mereka. Dan di bumi, Luo Feng telah mengalami banyak pengalaman hidup dan mati, terutama selama memiliki binatang bertanduk emas, dia sudah mengira dia akan mati. Pengalaman-pengalaman ini memungkinkan Luo Feng untuk tetap tenang meskipun ada bahaya. Dan garis keturunan binatang bertanduk emas juga memengaruhinya karena spesialisasi binatang bertanduk emas adalah membantai dengan dingin. Ditambah dengan pelatihan kondisi mental kakaknya yang besar dan kedua. Dalam hal ketenangan, di antara sekitar 100 orang jenius yang melangkah melalui gerbang hukum asal, Luo Feng berada di puncak. Sungguh, ketiganya dari bumi luar biasa dalam hal itu. Dalam hal keharmonisan sempurna antara manusia dan alam dan roh, Luo Feng tidak dapat dibandingkan dengan kedua kakak laki-lakinya. Namun, ketenangan yang sangat dingin, bersama dengan pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas memungkinkannya untuk mencapai tingkat tertinggi dari studi kuno dan pelatihan dari bumi yang dipahami oleh Hong dan Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir telah mempelajari budaya Tiongkok dan India hingga tingkat tertinggi. Meskipun Luo Feng lebih lemah di dalam, dia masih jauh lebih kuat daripada jenius manapun di alam semesta yang sama sekali tidak melatih kondisi mentalnya. Itu, ditambah dengan garis keturunan binatang bertanduk emas, dalam hal ketenangan, dia bisa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Selamat kepada Rong Jun, suara keras dan jelas bergema di seluruh arena, dan terima kasih kepada Luo Feng, mereka berdua telah memberikan pertandingan yang begitu menarik bagi triliunan orang kita di negara alam semesta Ganwu. Ini jelas merupakan pertandingan jenius kali ini yang paling menarik sejauh ini. Namun, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Petik 2. Pertempuran ini, Rong Jun adalah pemenangnya. Rong Jun juga menerima slot di daftar nama alam semesta Ganwu kita. Dia berhak mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan para jenius dari negara-negara alam semesta lainnya.
Mari kita nantikan pertandingan yang akan diikuti Rongjun dengan para jenius lain dari seluruh alam semesta, yang akhirnya meraih lebih banyak kehormatan. Gemuruh. 1 miliar penonton bersorak-sorai, sebagian bersorak untuk Rongjun yang buas sementara yang lain masih bersorak untuk Luo Feng si gila. Pertandingan ini jelas jauh lebih seru dari yang diperkirakan banyak orang. Ketika kekuatan Luo Feng dilepaskan, banyak yang benar-benar berharap Luo Feng menjadi pemenangnya. Siapa yang mengira Rongjun begitu sakit, mampu benar-benar menghasilkan bayangan cermin dan akhirnya tebasan terakhir itu bahkan lebih brutal. Luo Feng sudah mati, sementara Rongjun terluka parah. Alam semesta virtual, benua Ganwu, di dalam istana besar. Di dalam salah satu istana besar, hampir 1000 pemuda berkumpul. Mereka semua menatap layar dan di atasnya adalah pertempuran antara Luo Feng dan Rongjun yang baru saja berakhir. Di antara kalian semua, beberapa telah memperoleh slot di daftar nama. Beberapa akan berpartisipasi dalam pertandingan keempat mereka. Di bawah layar, seorang pria bermata tunggal bertanduk hijau yang tinggi dan kokoh meraung lembut. Kalian adalah yang paling luar biasa di negara alam semesta Ganwu kami di generasi ini. Banyak dari kalian berpikir kalian benar-benar sesuatu. Lihat ini, lihat keduanya. Kalian semua lihat dengan saksama. Selesai. Pria bermata tunggal bertanduk hijau itu berjalan keluar dari istana. Di dalam istana, sekelompok pemuda, pria dan wanita, semuanya memiliki ekspresi yang kompleks, ekspresi kesakitan. Lebih kuat dariku, keduanya lebih kuat dariku. Seorang pemuda bertelinga kucing yang tampan menggelengkan kepalanya. Orang gila itu, 2 bilah emasnya. Aku tidak akan bisa menghalanginya. Terlalu kuat, untuk benar-benar bisa melepaskan 2 bilah emas. Aku bahkan hampir tidak bisa menggunakan satu. Keduanya, Luo Feng itu, aku masih yakin bisa mengalahkannya. Tapi Rongjun itu, menurut penilaian guru, dia memiliki pemahaman tentang hukum asal, dan gerakan itu, tebasan itu, seorang pemuda raksasa liar yang tingginya setidaknya 8 meter dan tegap bergumam pelan, menggelengkan kepalanya. Benua Ganwu, pulau terapung, di dalam bangunan besar itu. Gambar-gambar samar takhta, yang agung dan abadi, semuanya sedang mendiskusikan pertempuran itu. Sudah berapa lama, dalam sejarah duel jenius negara alam semesta Ganwu kita, sejak pertempuran tingkat seperti itu diadakan? Sebelum lebih dari 300 kompetisi jenius. Saat itu Jenderal Kepala Besi adalah bintang level 7, hanya pertempurannya yang bisa menandingi ini. Benar, lebih dari 300 kompetisi jenius sebelumnya. Dalam sekejap mata, hampir 2 juta tahun telah berlalu. Haha, pertandinganku saat itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. 1,89 juta tahun telah berlalu sejak saat itu dan aku sudah menjadi makhluk abadi. Namun saat itu lawanku tidak lebih lemah dariku. Sangat disayangkan bahwa ketika dia menjadi penguasa domain, dia pergi ke medan perang di luar bidang bintang dan mati. Sebuah suara bergema yang dipenuhi dengan perasaan metalik menggelegar. Jalan menuju makhluk abadi, sangat sulit. Di tengah jalan, itu penuh dengan bahaya. Jumlah jenius yang telah jatuh di sepanjang jalan sudah tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang jatuh, banyak dari mereka hanya dapat dianggap sebagai jenius di dalam galaksi atau bidang bintang. Dan para jenius seperti Luo Feng dan Rongjun, dua bajingan ini, tingkat jenius absolut ini, kemungkinan kematian mereka jauh lebih rendah. Benar, jika berada di area rahasia Ganwu, para jenius puncak ini akan sangat dihormati, sehingga peluang kematian mereka akan sangat rendah. Namun, jika berada di perusahaan alam semesta virtual, terlalu banyak jenius puncak di sana. Oleh karena itu, persaingannya ketat dan tingkat eliminasinya pun lebih tinggi. Jumlah jenius yang mati di sana jauh lebih banyak dibandingkan dengan area rahasia kita. Mereka hanya membutuhkan yang benar-benar kuat di antara para jenius. Kali ini, Rongjun ini pasti akan menduduki peringkat teratas di negara alam semesta kita. Dan menjadi 1000 teratas di seluruh alam semesta juga tidak akan menjadi masalah. Mengenai apakah dia mampu menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta, menurutku peluangnya sangat rendah. Sebaliknya, jika berada di 10 teratas, masih ada kemungkinan. Benar, Rongjun jelas merupakan nomor 1 di antara para jenius alam semesta Ganwu kita. Luo Feng seharusnya bisa menduduki peringkat 10 teratas. Bocah Luo Feng itu sangat tenang. Aku sangat menyukainya, ketenangan itu, peluangnya untuk mati di masa depan juga sangat rendah.
Luo Feng tidak tahu bahwa kelompok makhluk abadi dari alam semesta Ganwu ini mengurutkan dia dan Rong Jun berdasarkan kekuatan mereka. Dia masih memikirkan pertempuran sebelumnya. Lincah dan fleksibel, kesadaran Luo Feng kembali ke kenyataan, di dalam ruang belajar rumah buminya. Fleksibilitasku masih belum cukup. Seorang pengendali pembaca roh yang menginjak senjata roh seharusnya menyerang dari jauh. Saat seorang petarung mendekat, itu sama saja dengan bunuh diri. Luo Feng mengerutkan alisnya, selama aku cukup lincah, membuat Rong Jun itu bahkan tidak dapat menyentuhku, setidaknya aku tidak akan langsung dirugikan. Hukum asal-usul ruang angkasa, aku bahkan belum menyentuh pintunya. Namun, setelah lama berlatih di ruang absolut, kecepatan gerakan instanku juga meningkat. Luo Feng berpikir, ketika aku kembali, aku harus menemukan senjata roh terbang yang paling cocok untukku. Adapun pesawat ulang-alik yang melayang, itu terlalu tersebar, tidak cukup terkonsentrasi. Merenungkan setiap pertempuran, ini adalah kebiasaan yang tertanam dalam setiap siswa Dojo of Limits. Luo Feng merenungkan pertempuran selama lebih dari setengah jam sebelum memasuki jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Tirdi, kamu baru saja kembali sekarang. Kemana kamu pergi setelah pertempuran? Dewa Petir berdiri di hamparan rumput Villa Luo Feng. Dia menunggu di sana bersama seluruh kelompok termasuk Susin dan yang lainnya di sana. Ayah, kamu terlalu kuat. Little Hai dan Ping Ping bergegas memeluk Luo Feng. Kakak, itu pertandingan yang indah. Luo Hua menampakkan ekspresi bahagia, saat ini seluruh negara Ganwu Universe telah terguncang. Banyak orang yang berdebat tentangmu. Kamu dapat masuk ke halaman perusahaan virtual Universe dan melihatnya. Banyak orang meninggalkan pesan, mengatakan kamu dan Rong Jun pasti termasuk jenius terkuat di negara alam semesta kita. Di luar sudah gila. Sugang mengangguk dan mendesah, kakak ipar, kamu kalah dalam pertandingan, tetapi seluruh pulau Black Dragon Mountain menang dengan kesibukan yang tak tertandingi. Benar. Sebenarnya banyak orang dari alam semesta bahkan tidak dapat memahami detail kecil dari pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun. Namun, begitu pertempuran berakhir, Rong Jun sudah dianggap dengan suara bulat oleh sejumlah besar penguasa sektor dan bahkan yang tidak mati sebagai nomor satu negara Ganwu Universe. Tidak hanya itu, dia juga dianggap sebagai yang terkuat dari ratusan kompetisi jenius sebelumnya. Nomor satu dari ratusan kompetisi sebelumnya. Pertandingan ini secara alami menderu seperti api yang mengamuk. Reputasi Rong Jun dan Luo Feng langsung melambung tinggi. Di mana kakak laki-laki? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak laki-laki dan Luo ada di rumahnya. Dewa Petir menunjuk ke rumah Hong, sekitar 10 menit setelah pertempuranmu. Pendiri Gunung Tiga Kapak bernama penguasa sektor waktu Luo datang. Penguasa sektor waktu, dan kakak laki-laki. Luo Feng tidak bisa menahan rasa gugupnya. Di dalam ruang tamu rumah Hong, pria tua dengan kepala penuh warna putih duduk di seberang Hong. Kau tidak menyesalinya. Luo menatap Hong, mengikutiku berarti kau tidak akan bisa kembali selama 20.000 tahun. Hong mengangguk ringan, matanya tenang, tanpa keraguan, bisakah kau memberitahuku mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk menjadikanku gurumu meskipun batas waktunya belum tercapai? Penguasa sektor waktu Luo memandang pemuda dari bumi itu dengan rasa ingin tahu. Apakah itu ada hubungannya dengan pertandingan saudara ketigamu yang baru saja berakhir? Ya, Hong mengangguk dan mendesah, iya, pertandingan itu membuatku sadar, aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, saudara ketigaku dan aku memiliki perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Dia tahu Luo Feng kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan sekuat itu. Jika aku terus menjalani caraku sendiri yang terisolasi tanpa ajaran seorang guru, kurasa, perbedaan antara saudara ketigaku dan aku akan semakin besar. Aku akan semakin tertinggal. Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa, sebenarnya bukan hanya saudara ketigaku, aku juga bisa merasakan tekanan yang datang dari saudara keduaku. Sejak dia menerima warisan, kekuatannya telah tumbuh dengan kecepatan yang jelas jauh lebih cepat. Penguasa sektor waktu Luo tersenyum dan mengangguk, baguslah kau merasakan tekanan itu. Bagaimana dengan ini? Kau bersiap-siaplah, lalu naiklah kapal semesta untuk bertemu denganku. Aku akan memberimu waktu sehari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu. Baiklah, Hong mengangguk. Tidak lama setelah penguasa sektor waktu pergi, Luo Feng dan Dewa Petir masuk.
Kau di sini, duduklah. Hong menunjuk kedua kursi di sampingnya. Kakak, apa yang terjadi? Dewa Petir menatap Hong, pendiri Gunung Tiga Kapak itu, penguasa sektor waktu, mengapa dia tiba-tiba datang? Bukankah dia memberimu waktu 10 hari untuk memikirkannya? Masih ada 2 atau 3 hari lagi. Luo Feng menatap Hong, merasa gugup di dalam. Aku sendiri yang mencari guru. Kata Hong. Guru. Ekspresi Luo Feng dan Dewa Petir berubah. Kau benar-benar memutuskan untuk pergi dengan penguasa sektor waktu. Dewa Petir berkata dengan gugup, ini akan menjadi perjalanan yang setidaknya memakan waktu 20.000 tahun. Bisakah kau bayangkan apa itu 20.000 tahun? Sejarah dan budaya Tiongkok kita yang tercatat baru berusia 5.000 tahun, dalam sekejap kau akan meninggalkannya selama 20.000 tahun, ini hanya. Kita masih bisa bertemu di alam semesta virtual. Hong tersenyum. Itu berbeda. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Luo Feng melihat ekspresi Hong, berkata dengan lembut, Kakak, apakah kau sudah memutuskan? Hong menoleh dan mengangguk, ya. Perjalanan ini, kau tidak akan melihat bumi selama 20.000 tahun, tidak akan melihat rumahku dan kau tidak akan bisa mencium udara rumah untuk sementara waktu. Luo Feng menatapnya, karena aku telah menempuh jalan ini untuk mencapai puncak kekuatan, apa yang tidak bisa aku korbankan? Hong menggelengkan kepalanya, anak-anakku sudah lama menikah dan aku tidak punya keterikatan. Jika perlu, aku bisa bertemu anak-anakku di alam semesta virtual. Mengenai rumahku, tempat yang membesarkanku, akan kusimpan dalam ingatanku. Aku harus mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan beberapa. Ketika istriku meninggal dan anak-anakku menikah dan memiliki keluarga, hal terpenting dalam hidupku adalah seni bela diri. Mengembara di alam semesta, melihat banyak hal aneh dan ganjil di dalamnya, mengejar puncak kehidupan, itulah jenis kehidupan yang kusukai. Mata Hong memiliki secercah cahaya, di alam semesta yang luas, yang kuat sama banyaknya dengan awan. Tujuanku bukan hanya menjadi kuat di alam semesta itu, tetapi menjadi salah satu yang paling luar biasa dan terkuat. Luo Feng dan Dewa Petir bertukar pandang, merasakan keyakinan dan aspirasi mutlak kakak laki-laki mereka. Untuk dapat mencapai tingkat tinggi di jalur seni bela diri, seseorang pertama-tama harus memiliki tingkat aspirasi yang absolut, baru kemudian ia akan bekerja keras untuk meraih mimpi itu. Kakak kedua dan ketiga, Hong menoleh untuk melihat mereka berdua, sambil tertawa, kalian berdua seharusnya senang untukku. Kalian berdua sudah memiliki warisan kalian sendiri. Bisakah kalian tega melihat kakak laki-laki kalian mengisolasi diri dan berlatih sendirian? Ah, Dewa Petir terkejut, lalu dia tertawa keras, kakak laki-laki, benar sekali. Kakak ketiga dan aku sama-sama memiliki warisan. Kau pergi dan ikuti penguasa sektor waktu itu. Kita kemudian akan dapat membandingkan, siapa di antara ketiga bersaudara itu yang akan lebih kuat di lain waktu. Ayo, Hong juga tertawa. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, aku akan memimpin untuk saat ini. Luo Feng tertawa, lebih baik kalian berhati-hati dan mempertahankan kepemimpinan kalian, jika tidak, kakak laki-laki kedua dan aku mungkin akan menyusul dalam sekejap mata. Hong menatap Luo Feng. Dewa Petir juga berkata, ya, anak ketiga, kakak laki-lakimu dan aku tidak memiliki guru yang baik pada awalnya. Sekarang setelah kita memiliki bimbingan yang tepat, kekuatan kita akan segera melambung, dan pemahaman kakak laki-lakimu sangat tinggi, aku tidak perlu banyak bicara tentang itu. Karena itu, sebaiknya kau berhati-hati. Jika kau memiliki keterampilan, kejar aku. Luo Feng tertawa keras. Ketiga saudara bumi itu tertawa gembira. Namun, tanpa sadar, sudut mata mereka sedikit basah. Bima Sakti, Bumi, Benua Asia, Pangkalan Hongning. Waktu Cina tahun 2066, tanggal 27 Juli sore sekitar pukul 5 sore. Matahari belum terbenam di balik pegunungan, dan langit berwarna merah. Sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram biru tua melayang di udara di atas Pangkalan Hongning. Seluruh dojo batas, semua eselon atas bersama dengan keluarga Hong semuanya telah berkumpul. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya, prajurit bumi yang istimewa dan terhebat ini, akhirnya ditinggalkan sendirian di kapal semesta itu. Selamat tinggal, haha, jangan seperti itu. Aku akan menemuimu di alam semesta virtual. Sambil tertawa, Hong terbang ke kapal semesta. Gemuruh, kapal semesta itu berakselerasi dengan ganas dan terbang ke langit.
Kakak, semoga sukses. Dewa petir berdiri di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu pula berdiri di udara, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat kapal semesta pergi sambil bergumam, semoga sukses. Pada hari ini, tahun 2066, tanggal 27 Juli puncak tertinggi prajurit bumi Hong mengambil kapal semesta dan meninggalkan rumahnya. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat panjang. Hari ronde keempat duel jenius. Setelah pertarungan antara Luo Feng dan Rong Jun berakhir, pada hari yang sama semua pertandingan lainnya juga berakhir. Sebanyak 625 pemenang dipilih. Adapun 9.375 lainnya yang masuk ke lingkaran pecundang, mereka memiliki waktu istirahat 3 hari sebelum mereka harus memulai ronde pertarungan yang sangat padat dan membosankan. Setiap dari mereka harus bertarung 9.374 kali hanya untuk mendapatkan tempat di sisa 275 nama yang disebutkan. Bumi, Pangkalan Jiangnan, Kota Yangzhou. Kakak laki-laki sudah pergi. Luo Feng duduk di balkon kastilnya. Dia berbaring sendirian di sana, mengangkat secangkir teh. Dia pergi dengan penguasa sektor waktu itu untuk menjelajahi alam semesta. Dalam benaknya, dia mengenang setiap adegan dari masa lalu dengan jelas. Di telinganya dia masih bisa dengan jelas mendengar tawa mereka bertiga kemarin bersama dengan sumpah mereka. Dalam beberapa ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, kita tiga bersaudara akan bertanding lagi. Benar, kita akan bertanding. Kita akan bertanding, siapa yang takut? Ini adalah sumpah saudara-saudara. Apakah itu Hong, Dewa Petir atau Luo Feng? Mereka semua berjalan di jalan ini untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan jalan ini penuh dengan tikungan dan bahaya, seseorang dapat dengan mudah jatuh jika dia ceroboh. Peng, Luo Feng meletakkan cangkirnya, matanya berbinar, kakak, kamu bekerja keras dan aku juga tidak akan bersantai. Babata, masuklah ke alam semesta virtual. Luo Feng membelah seutas benang kesadarannya untuk memasuki alam semesta virtual. Dalam hal kekuatan kesadaran, tingkat kesadaran binatang bertanduk emas tingkat alam semesta sepenuhnya mampu membelah sebagian untuk mempertahankan kesadaran dalam kenyataan sementara bagian lainnya berada di alam semesta virtual. Alam semesta virtual, di dalam ruang pembantaian rumah jagal. Ini adalah ruang yang luas. Luo Feng berdiri di luar angkasa. Wahaha, iblis Babata melompat dan berteriak, Luo Feng, pertarungan arena baru saja berakhir. Kau punya waktu istirahat 3 hari, baru hari pertama dan kau sudah memasuki rumah jagal, sungguh pekerja keras. Katakan, lawan seperti apa yang kau inginkan untuk kupersiapkan untukmu. Haha, aku paling suka melatihmu. Aku ingin senjata roh. Luo Feng menekankan, senjata roh yang khusus untuk terbang, seharusnya juga bagus untuk berputar-putar di tempat sempit. Sejak pertarungan dengan Savage Rongjun, dia jelas merasa fleksibilitas dan kecepatannya sendiri tidak cukup untuk menghadapi kecepatan lawan. Ah, kau sudah menemukan kelemahannya. Babata mengusap dagunya dengan tangan kecilnya, melayang di atas, dia melihat Luo Feng. Luo Feng, kau mencari efek jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang, dan jangka pendek. Luo Feng mengerutkan alisnya. Setan kecil itu mengangguk, benar, jangka pendek, adalah meningkatkan kelincahanmu sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, hanya membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan. Sedangkan untuk jangka panjang, itu berarti mengerjakan hal-hal dasar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, memilih senjata roh yang akan menemanimu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Jangka panjang, Luo Feng menekankan, aku tidak kekurangan waktu. Baiklah. Setan kecil itu menunjuk jarinya dan mengangkat kepalanya, pilihanmu sangat bijaksana. Kalau begitu aku akan memilih senjata roh terbang untukmu. Yang paling cocok untuk hukum. Asal emas dan ruang angkasa adalah senjata roh level 5, pesawat ulang-alik awan gelap. Setan kecil itu tersenyum, tentu saja pada awalnya, kamu mungkin bahkan tidak akan mampu menandingi efisiensi pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, namun tidak perlu terburu-buru, aku akan melatihmu dengan baik. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kecepatan dan fleksibilitasku meningkat pesat? Tanya Luo Feng. Tergantung pada pemahamanmu. Setan kecil itu berkata, semakin tinggi pemahamanmu tentang hukum asal juga akan semakin cepat. Dengan rangkaian latihanku, aku perkirakan kau akan memenuhi syarat dalam setahun. Jika pemahamanmu buruk dan kau tidak bekerja cukup keras, bahkan 100 tahun tidak akan cukup.
Rangkaian latihan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Hehe, setan kecil itu melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Pelan-pelan, yang kita punya adalah waktu. Aku akan melatihmu dengan baik. Dari tahun 2066, tanggal 30 Juli pertandingan lingkaran pecundang dimulai. Dalam hal kepadatan sebenarnya, seseorang harus bertarung 10 kali dalam sehari. Dengan kecepatan Luo Feng, dia mampu menyelesaikan pertandingan dalam 1 menit. Oleh karena itu, setiap duel mungkin melelahkan bagi lawan-lawannya. Namun bagi Luo Feng, dia benar-benar santai. Bagaimanapun, dia berada di peringkat 10 besar jenius negara alam semesta Ganwu. Adapun lingkaran pecundang ini, termasuk dia, ada total 49 orang lainnya yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Dan dari jumlah tersebut, hanya 2 yang mampu menandingi Luo Feng. Oleh karena itu, pertandingan lingkaran pecundang itu sangat mudah. Bahkan mereka menjadi tempat bagi Luo Feng untuk menguji strategi pertempurannya. Di dalam rumah jagal, itu adalah hamparan rumput yang luas dan di atasnya ada burung-burung darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang menuju Luo Feng. Menghindar, 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 jangan sentuh mereka, sial, lebih cepat, kamu harus cepat. Ujian ini, ada kemungkinan mendapat skor 100%. Setan kecil itu meraung. Dan Luo Feng berdiri di atas senjata roh pesawat ulang-alik hitam yang aneh. Pesawat ulang-alik awan gelap ini secara alami memperluas kulit hitam yang membungkus sepatu bot Luo Feng. Seluruh keberadaan Luo Feng telah menjadi gambar yang kabur, terus-menerus menghindar di bawah serangan burung-burung darah yang tak terhitung jumlahnya. Ci, 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 begitu ia ditabrak oleh seekor burung, ia kemudian ditabrak oleh burung-burung lainnya. Ketika ia ditabrak oleh 3 burung, gemuruh. Semua burung darah menghilang. Kau gagal lagi. Setan kecil itu menatap Luo Feng dengan mata merahnya, meraung marah, lanjutkan latihan dasarmu. Aku belum pernah melihatmu sebodoh itu. Dengan lambaian tangannya, segera rerumputan di sekitarnya menghilang, dan menjadi pabrik mesin besar, di dalamnya terdapat banyak peralatan rumit. Mulai, setan kecil itu meraung. Luo Feng tetap tenang sepanjang waktu. Kata-kata Babata tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Di bawah pelatihan neraka yang dibangun Babata, Luo Feng malah tampak menjadi lebih gila. Kata-kata setan kecil itu terlalu lambat berubah dari bodoh awalnya, menjadi rata-rata, menjadi sangat lemah, dan akhirnya, masih lumayan. Dan binatang bertanduk emas itu menghabiskan seluruh energinya pada dewa-dewi dunia dan ruang absolut, bersama dengan pelatihan hukum asal emas. Dengan cara ini, waktu berlalu, duel lingkaran pecundang tidak menghabiskan banyak energi Luo Feng. Bahkan, duel itu menjadi ajang untuk menguji kekuatannya. Namun, latihan Babata di neraka adalah sesuatu yang menghabiskan seluruh energinya setiap hari waktu berlalu. Bahkan makhluk hebat yang telah sepenuhnya memahami hukum asal mula waktu, mungkin dapat menghentikan atau membalikkan waktu dalam waktu singkat. Namun, alam semesta itu sendiri memiliki kemampuan pemulihan otomatis. Bahkan makhluk yang paling kuat pun tidak dapat dengan kuat membelokkan atau memengaruhi aliran alam semesta. Siaran duel lingkaran pecundang seperti serial televisi, yang disiarkan tanpa henti. Lagi pula, ada lebih dari 9.000 peserta. Sulit untuk menghindari situasi khusus di mana waktu pertempuran harus diperpanjang atau ditunda beberapa hari. Tahun Tiongkok 2069, tanggal 2 Maret hari terakhir duel. Alam semesta virtual, pulau terapung di atas benua Ganwu, di ruang tamu mewah dari sebuah bangunan besar. Mengenakan jubah putih sederhana, seorang lelaki tua berdiri di sana sambil membungkuk dengan sopan, Dewa Pedang. Di sampingnya adalah seorang pria pemberani yang mengenakan baju besi emas. Wajahnya dipenuhi sisik emas dan di dahinya ada lengkungan, seperti tanduk emas bilah busur. Seluruh keberadaannya seperti bilah pertempuran emas yang membelah tanah dan langit. Bahkan di alam semesta virtual, kesadaran dan tekanan yang kuat darinya sudah cukup untuk membuat kesadaran prajurit tingkat alam semesta runtuh. Jika Luo Feng yang melihat orang ini, dia akan terkejut, seseorang yang sangat mirip Bai Kalo, hanya saja sisik hijaunya telah berubah menjadi emas. Ini Luo Feng yang kau bicarakan. Pria berbaju emas itu melihat ke layar. Di layar itu ada siaran pertandingan yang akan segera terjadi. Ya, hari ini adalah hari terakhir duel, dan pertempuran ini seharusnya menjadi yang paling seru di hari terakhir. Pria tua yang mengenakan jubah putih sederhana itu tersenyum. Ah! Jika kau memperkenalkannya,
kau pikir, bajingan ini punya hak untuk masuk ke 1000 teratas alam semesta? Pria berbaju emas itu bertanya. Dewa Pedang, kau akan tahu saat kau melihatnya. Pria berjubah putih itu berkata. Di layar, mengenakan baju besi abu-abu gelap yang membawa tongkat panjang emas gelap itu, Luo Feng menghadapi pemuda kurcaci yang memegang bilah ganda. Gemuruh, pemuda kurcaci itu berubah menjadi sambaran petir dan melesat maju, segera mendekati Luo Feng. Namun, dengan suara, puff, Luo Feng yang tanpa ekspresi di pesawat ulang-alik awan gelap yang diselimuti energi emas, segera berubah menjadi cahaya emas dan melarikan diri dengan mudah. Maju, gemuruh. Sebuah bilah emas muncul di udara di tengah energi emas, dengan cepat memancar. Bilah itu segera menyerang pemuda kurcaci itu. Pemuda kurcaci itu meraung. Saat energi hijau memancar dari tubuhnya dan kedua bilah itu diacungkan, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi gelombang besar untuk menerima pukulan pelangi emas. Tepat saat pelangi emas itu mendekat, pelangi itu benar-benar membentuk lengkungan berbentuk es yang sempurna dan menyapu sisi bilah pedang, langsung mengiris kepala lawan. Luo Feng, kemenangan. Di dalam ruang tamu, bagaimana menurutmu? Pria tua berpakaian sederhana itu tersenyum. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Pria berbaju besi emas itu mengangguk, pang kecil ini sudah menguasai esensi pengendali pembaca roh. Senjata roh level 5 miliknya, Dark Cloud Shuttle, penggunaannya sebenarnya santai dan sempurna. Dan kemampuan menghindar seketika itu juga sangat cepat, dan jelas santai. Persenjataan, Nansen itu, ketika diresapi dengan hukum asal emas dan dilepaskan bersama-sama, ia sekuat dan menusuk seperti matahari. Biasanya, para pengguna kesulitan mengubah arahnya. Namun, ia benar-benar berhasil, dalam jarak dekat, melakukan manuver kompleks berbentuk es sambil santai. Ia sudah membuat kemajuan besar dengan bentuk pertama. Dasar-dasarnya luar biasa. Pria berbaju emas itu mengangguk, lalu mengerutkan alisnya. Namun, menurut perkiraanku, dengan jumlah kekuatan ini, dia paling banyak harus masuk ke dalam kisaran 3.000. Hingga 5.000 di seluruh alam semesta. 1.008 negara alam semesta, 1.000.000 jenius mutlak berkumpul. Untuk masuk ke 1.000 teratas terlalu sulit. Haha, lihat yang ini. Pria tua berjubah putih itu menunjuk ke layar, dengan cepat memilih pertempuran Luo Feng dan Rong Jun dari tahun itu. Rong Jun, aku pernah mendengar tentang dia, kudengar dia adalah pemuda paling luar biasa di negara alam semesta Ganwumu. Pria berbaju emas itu melihat sampai akhir dan berkata dengan lembut, Rong Jun ini memang kuat. Namun, baginya untuk mendapatkan tempat nomor 1 dengan tingkat kekuatannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Meskipun, masuk ke 10 besar alam semesta, masih ada beberapa peluang dalam hal itu. Tidak ada peluang sama sekali. Pria tua berjubah putih itu sangat terkejut. Dalam pertarungan jenius ini, ada seorang jenius super. Pria berbaju emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, bahkan lebih kuat daripada para jenius nomor 1 dari kompetisi sebelumnya. Pemahamannya tentang hukum asal ruang angkasa melebihi sejumlah besar penguasa sektor. Pria tua berjubah putih itu terkejut. Adapun Luo Feng, aku tahu mengapa kau menunjukkan rekaman ini kepadaku. Pria berbaju emas itu berseru, yang paling mengejutkan adalah, ketika dia bertanding dengan Rong Jun, kecepatan terbang dan menghindarnya saat itu jelas melelahkan, kendalinya kasar, hanya mengandalkan energi roh untuk mengendalikan arah. Dibandingkan dengan itu, setelah melihat siaran itu, kendalinya terhadap pesawat ulang-alik awan gelap sudah sangat sempurna. Kendali atas persenjataan Nansen juga, peningkatannya sangat mengejutkan. Pemahamannya tentang hukum asal juga meningkat cukup banyak. Benar, berapa lama seleksi internal negara Ganwu Universe, pertandingan lingkaran pecundang berlangsung? Pria berbaju emas itu bertanya. Bahkan tidak sampai 3 tahun. Pria tua berjubah putih itu menjawab. Bahkan tidak sampai 3 tahun. Pria berbaju emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Luo Feng ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama pertarungannya dengan Rong Jun? Tidak, melalui 9.374 pertandingannya, dalam setiap pertarungan, peningkatannya sangat jelas terlihat. Pria tua berjubah putih itu berseru, sebelum pertandingan ini, dia paling banyak berada di 10 besar negara Ganwu kita. Dan sekarang, dengan waktu kurang dari 3 tahun berlalu, mungkin hanya Rong Jun yang menjadi lawannya. Banyak orang abadi di wilayah rahasia Ganwu kita yang mengawasinya,
kecepatan peningkatannya terlalu mengejutkan. Dan dalam duel lingkaran pecundang, lawan-lawannya tidak kuat. Oleh karena itu, mereka belum dapat memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Aku bahkan menduga, kekuatan aslinya bahkan lebih besar dari apa yang telah dia tunjukkan. Pria tua berjubah putih itu berkata, dan dari sekarang hingga duel terakhir, masih ada sedikit waktu, dia bisa terus berkembang. Pria berbaju zirah emas itu melengkungkan bibirnya dan tersenyum, jika dia terus berkembang, hingga duel puncak para jenius dari 1008 negara semesta, dia mungkin benar-benar berhasil masuk ke 1000 teratas. Namun, masih sulit untuk mengatakannya. Ketika dua makhluk abadi dari area rahasia Ganwu dan perusahaan alam semesta virtual sedang mendiskusikan Luo Feng berada di ruang persiapan arena 00001. Di dalam ruangan itu, Luo Feng ini, bagaimana peningkatannya begitu cepat? Guru dari area rahasia mengatakan bahwa Luo Feng dapat diperingkat sebagai jenius nomor 2 di negara semesta kita. Ketika pemuda berambut hitam yang mengenakan baju zirah abu-abu gelap muncul di ruang persiapan, itu segera membangkitkan banyak diskusi lembut. Duel itu berlangsung kurang dari 3 tahun. Kecepatan peningkatan Luo Feng, yang mengejutkan telah menarik perhatian banyak prajurit kuat. Orang gila, sebuah suara yang kuat dan tebal bergema. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah Savage Rongjun yang tingginya hampir 1 lantai. Rambutnya masih berantakan seperti biasa dan dia masih bertelanjang kaki. Savage, teriak Luo Feng juga. Hahaha. Savage tertawa keras, senyum juga muncul di wajah Luo Feng. Keduanya selalu memanggil satu sama lain dengan nama mereka sebelumnya. Panggilan nama panggilan yang tiba-tiba ini, juga sebuah lelucon. Luo Feng, peningkatanmu sangat besar, kamu sama sekali tidak santai dalam 3 tahun ini. Savage berkata dengan sangat hormat kepada Luo Feng. Tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, sebagian besar bakat alaminya lah yang tinggi. Jika dia tidak bekerja keras, dia pada akhirnya akan tetap tersingkir. Peningkatan besar Luo Feng, orang hanya bisa membayangkan betapa keras dia bekerja secara diam-diam. Aku tidak berani bersantai. Luo Feng menggelengkan kepalanya, denganmu di depan, bagaimana mungkin aku berani? Perhatian semuanya, masuk ke arena. Penyelenggara dari perusahaan alam semesta virtual berteriak. Seketika 1000 orang jenius mengikuti jalan setapak ke arena. Hari ini tidak ada penonton. 1000 orang jenius mutlak dari berbagai galaksi di negara alam semesta Ganwu berdiri di sana, menatap raksasa di hadapan mereka. Di hadapan 1000 orang jenius paling luar biasa dari negara alam semesta Ganwu ada seorang raksasa yang tingginya setidaknya 8 meter. Di sampingnya, bahkan Savage akan terlihat seperti boneka kecil. Raksasa ini mengenakan jubah perang bersisik, dan helm. Seluruh tubuhnya memancarkan energi berdarah. Matanya tampak seperti dewa kematian yang menatap sekelompok orang jenius. Napas tertahan. 1000 orang jenius, mereka tidak bisa menahan keringat dari dahi mereka. Di alam semesta virtual, hanya auranya saja yang menakutkan. Luo Feng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendalikan kegugupan tubuhnya. Dahinya secara alami juga mengeluarkan keringat dingin. Di bawah tekanan ini, keringat dingin yang keluar dari dahi adalah mekanisme pertahanan alami tubuh. Selamat untuk kalian semua, sebuah suara sedingin es bergema di seluruh arena, kalian 1000 adalah yang paling luar biasa di alam semesta Ganwu kami. Kalian semua memiliki hak untuk mewakili negara alam semesta kami, untuk bersaing dengan negara-negara alam semesta lainnya dan bertarung dengan para jenius mereka. Namun, duel puncak ini, kesulitannya akan jauh lebih besar daripada pertempuran sebelumnya. 1008 negara alam semesta, beberapa negara alam semesta bahkan memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih luas, dengan lebih banyak galaksi. Karena situasi setiap negara alam semesta berbeda, waktu seleksi internal juga berbeda. Karena itu, seluruh umat manusia, duel puncak jenius terakhir, hanya akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. 1,5 tahun ini adalah kesempatan kalian untuk meningkatkan diri. Luo Feng kembali ke Teluk Bintang 9 Pulau Gunung Naga Hitam. Akhirnya berakhir, duel lingkaran pecundang telah berakhir. Seru Luo Feng, duel mungkin telah berakhir, tetapi latihanmu belum berakhir. Di bahunya, iblis kecil seukuran kepalan tangan itu berteriak, Luo Feng, persenjataan Nansenmu saat ini, paling banyak hanya dapat menghasilkan 5 bilah emas secara bersamaan. Dan itu masih sangat dipaksakan, sebaiknya kau menggunakan 3 bilah.
Hanya dengan melakukan itu, kekuatanmu saat ini akan menjadi yang terkuat. Seseorang dapat memaksa dirinya untuk mengangkat pisau seberat 100 kg. Namun, serangannya mungkin menjadi yang terkuat dengan menggunakan pisau seberat 30 kg sebagai gantinya. Satu logika, mengendalikan 5 bilah emas, setiap bilah akan menjadi kikuk dan canggung. Dimengerti, Luo Feng mengangguk, lalu tertawa. Mengenang 3 tahun ini, memang peningkatannya telah mengejutkan banyak orang. Sebenarnya, saat pertama kali bergabung dengan eliminasi, binatang bertanduk emas itu baru saja mencapai level alam semesta selama lebih dari 2 tahun. Artinya, domain level 5 dan melangkah ke gerbang hukum asal emas, ini adalah hasil kerja kerasnya antara tahun 2064 dan 2066. Dan sekarang dengan hampir 3 tahun berlalu, tidak mengherankan prestasinya telah meningkat dengan margin yang tinggi. Pemeliharaan klon keduaku juga hampir selesai. Luo Feng mengantisipasi klon keduanya. Kelahiran klan Mosa ketika seleksi internal alam semesta Ganwu baru saja berakhir. Di negara alam semesta yang jauh dari negara alam semesta Ganwu, seleksi internal negara alam semesta barbar masih berlangsung. Negara alam semesta barbar mendapatkan namanya karena satu alasan ini. Alasannya adalah karena ada 2 ras manusia yang sangat menakutkan di sana, ras Manka dan Huang Shen. Keduanya adalah garis keturunan yang berada di peringkat 10 teratas manusia di alam semesta. Bahkan tanpa pelatihan apapun, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka akan dengan mudah menjadi penguasa domain yang kuat. Untuk dapat memiliki garis keturunan yang mencapai evolusi tahap seperti itu, nenek moyang kedua ras itu secara alami memiliki banyak makhluk abadi. Meskipun populasi kedua ras ini sangat kecil, inti dari seluruh negara alam semesta barbar memiliki keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Dahulu kala ada seorang penguasa sektor yang merenggut bayi ras Manka. Begitu dia ditemukan, planet Manka mengirimkan sekelompok makhluk abadi untuk menghancurkan seluruh organisasi tempat penguasa sektor itu berada, bahkan 2 makhluk abadi dalam organisasi itu terbunuh. Adapun penguasa sektor yang berani merebut bayi itu, dia disiksa selama jutaan tahun hingga masa hidupnya berakhir dan meninggal secara tragis. Siapapun yang berani menyentuh bayi ras Manka, akan mati dengan mengerikan. Siapapun yang berani menyentuh bayi ras Huang Shen, juga akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang Manka dan Huang Shen menganggap kematian dalam pertempuran sebagai kehormatan terbesar. Namun, jika ada yang merebut bayi mereka dan menggunakan darah mereka, mereka pada gilirannya akan menyinggung seluruh ras. Planet Manka, sebagai rumah bagi orang-orang Manka, ditutupi oleh negara dewa yang sangat luas. Di dalam planet Manka sendiri ada kastil berbentuk oval, para penjaga di pintu masuk semuanya setingkat alam semesta. Selamat yang mulia, selamat. Kedua penguasa sektor itu tersenyum ketika mereka melihat seorang pemuda dengan santai duduk di meja makan dan makan dengan lahap. Pemuda Manka ini memiliki paras yang cantik seperti orang Manka pada umumnya, mengenakan baju besi perak, rambut hitam, makan dengan lahap, bergumam, apa yang perlu diberi selamat, itu hanya slot di daftar nama, sangat sederhana. Kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Yang mulia, yang lebih gemuk dari kedua penguasa sektor itu tersenyum dan berkata, seleksi internal negara alam semesta Ganwu telah berakhir. Negara alam semesta Ganwu, pemuda Manka itu mendongak, mengerutkan alisnya, dari apa yang kudengar, ayah kerajaanku mengatakan bahwa pemimpin negara dari negara alam semesta Ganwu sangat kuat. Namun, dalam 100 kompetisi jenius terakhir, mereka sama sekali tidak menghasilkan siapapun yang layak. Ada satu orang dalam kompetisi ini yang harus kalian perhatikan, kata penguasa sektor gemuk itu dengan hormat. Ah, bicaralah. Pemuda Manka menundukkan kepalanya dan dengan cepat menghabiskan makanan di meja makan. Kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Pangeran kerajaan ini memiliki kualitas baik dari tradisi orang Manka, yaitu dia suka makan. Dia suka bertempur, dia berisik dan kasar. Namun, meskipun orang Manka berisik dan kasar, kapasitas mental mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat cerdas. Dan hanya karena itulah mereka mampu bekerja sama dengan ras Huang Shen dan memerintah negara alam semesta barbar. Yang mulia, penguasa sektor gemuk itu tersenyum, negara alam semesta Ganwu telah menghasilkan seorang jenius mutlak, bernama Rong Jun. Prestasinya dalam asal-usul hukum tanah dan ruang angkasa tinggi. Dia telah mencapai titik di mana dia dapat meninggalkan bayangan cermin dirinya sendiri.
Bayangan cermin. Pemuda Manka itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Benar, kedua penguasa sektor itu mengangguk bersamaan. Itu merepotkan. Pemuda Manka itu menamparkan meja dan berdiri, meninggalkan bayangan cermin di luar angkasa. Itu bukan karena ledakan sederhana dalam kecepatan sesaat. Dan dia bahkan telah membuat kemajuan dalam hukum asal tanah. Dengan keduanya digabungkan, serangannya pasti sangat ganas dan kuat, sampai-sampai hampir tidak dapat diblokir. Ya, kedua penguasa sektor itu mengangguk. Pemuda Manka ini adalah jenius paling luar biasa di planet Manka saat ini dari generasi ini. Sejak muda, dia telah menerima bimbingan dari banyak yang tidak pernah mati. Karenanya visi dan pengetahuannya sangat tinggi. Setelah mendengar sedikit informasi, dia sudah bisa membayangkan gaya pertempuran dan kekuatan lawan-lawannya. Tentu saja, meskipun dia adalah jenius paling luar biasa, sebenarnya, jumlah pemuda tingkat bintang di planet Manka bahkan tidak 1000. Yang mulia, menurut informasi yang telah kami kumpulkan dan bersama dengan kesimpulan kami, pemuda bernama Rong Jun ini memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar alam semesta. Juga, dari informasi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Bahkan selama pertempuran terakhir itu dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Penguasa sektor yang gemuk melanjutkan, dia bahkan mengatakan tujuannya adalah menjadi nomor 1 alam semesta. 10 besar, nomor 1. Pemuda Manka menatap tajam, kenapa mereka semua begitu sombong? Meskipun, kekuatan mereka juga tidak buruk. Ada terlalu banyak negara alam semesta. Namun, kelompok Pang sombong ini, mereka semua akan disapu bersih olehku. Posisi nomor 1 adalah milikku. Kedua penguasa sektor itu tersenyum. Semangat bertarung dari Yang Mulia ini sudah pasti cukup, tetapi bagaimanapun juga ini adalah pertarungan puncak antara yang terbaik dari seluruh ras manusia. Ada para jenius yang datang dengan garis keturunan yang unggul, sementara mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih lemah biasanya memiliki populasi yang sangat besar. Memilih 1 dari 10 miliar bahkan triliunan, biasanya mereka akan lebih kuat daripada yang dipilih dari ratusan. Yang Mulia, di alam semesta Ganwu, selain Rong Jun, ada yang lain bernama Luo Feng. Kata penguasa sektor gemuk itu. Yang lain, pemuda Manka menatap. Tidak, penguasa sektor gemuk itu menggelengkan kepalanya, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Rong Jun. Namun hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat peningkatannya luar biasa. Saya kira, dia pasti memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas. Dia juga sangat tenang selama pertempuran, dia bahkan dapat membunuh mereka yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Yang Mulia harus memperhatikannya dan tidak ceroboh. Saya katakan, paman gendut saya. Pemuda Manka gelisah, untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Jangan bicara padaku tentang orang-orang semacam ini. Mereka sama sekali tidak menantang atau mengancamku. 1000 teratas di seluruh alam. Semesta tidak memiliki kesulitan sama sekali bagiku. Namun, dari 1000 teratas itu, perlakuan untuk peringkat mereka berbeda. Tujuan saya adalah untuk mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapai surga, segera membuatnya menjadi tugas eselon atas di area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual. Karena itu saya meminta Anda untuk mencatat mereka yang mampu mencapai 10 besar. Bagaimana dengan orang yang bernama Luo Feng? Jangan repot-repot, saya akan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tersenyum, kalau begitu kita akan menunggu hari ketika Yang Mulia memasuki area rahasia utama. Di dalam alam semesta yang luas, ras manusia adalah salah satu ras teratas. Mereka mengambil sebagian besar alam semesta itu sendiri. Dan saat ini, seleksi internal untuk para jenius dari 1008 negara semesta, banyak di antaranya masih berlangsung. Ada banyak yang telah berakhir juga. Para jenius absolut yang menduduki peringkat pertama atau kedua, atau siapapun yang memiliki kemampuan yang layak atau menonjol sebagai ancaman, semuanya sedang diteliti oleh banyak negara semesta. Negara semesta Ganwu, di ruang yang luas. Seorang raksasa berdiri di dalam ruang itu dan ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Mustahil untuk melihat penampilannya di ruang itu. Aku membuatmu tinggal di daerah rahasia Ganwu untuk membina generasi muda. Dari seluruh negara alam semesta, kau memilih 100 juta jenius teratas dan melatih mereka di tempat terbaik,
dengan fasilitas terbaik. Namun yang paling luar biasa di negara alam semesta Wu adalah Rong Jun dan Luo Feng. Dan keduanya sama sekali bukan dari daerah rahasia Wu Ganwu. Suara itu menggelegar, ruang di sekitarnya hampir tampak seperti akan runtuh. Ketiga makhluk abadi yang mengenakan jubah putih sederhana semuanya membungkuk, keringat dingin menetes deras dari dahi mereka. Apakah kalian semua masih berguna? Suara menggelegar yang tebal itu seperti kapak besar yang memotong jiwa ketiga makhluk abadi ini, menyebabkan mereka menjadi benar-benar pucat, berlutut secara bersamaan. Bisa menjadi lebih kuat dari mereka yang berasal dari daerah rahasia Ganwu berarti mereka berdua luar biasa. Terutama Rong Jun, dia memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar di seluruh alam semesta, itu juga hal yang baik. Aku harap dia bisa memasuki daerah rahasia purba. Untuk negara alam semesta Wu Ganwu, itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Kemarahan suara menggelegar yang dalam itu jelas lebih rendah dari sebelumnya. Membina generasi muda ini telah membuang banyak waktu kalian bertiga harus berlatih dengan benar terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatan kalian sendiri. Mengenai melatih generasi muda, Wu akan mengatur agar orang lain mengambil alih. Suara menggelegar yang tebal itu tampaknya tidak memiliki halangan sama sekali di ruang ini, segera mencapai telinga dan jiwa ketiga makhluk abadi itu. Baik, pemimpin negara, ketiganya menjawab bersamaan. Lanjutkan. Baru pada saat ini, ketiga makhluk abadi itu menghela napas lega dan pergi dengan hormat. 1000 teratas negara alam semesta Ganwu memiliki waktu 1,5 tahun untuk beristirahat. Tentu saja tidak ada yang berani bersantai sama sekali. Dalam 1,5 tahun ini, entah itu Rong Jun atau Luo Feng, atau bahkan yang lain yang ditekan oleh keduanya, dan juga para jenius yang diasuh oleh keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, mereka semua berlatih sangat keras. Rong Jun ingin menjadi yang terkuat. Luo Feng bahkan lebih tidak mau berperang dan kalah. Adapun para jenius dari keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, mereka sebenarnya dipukuli oleh Luo Feng dan Rong Jun yang tidak memiliki fasilitas yang baik untuk berlatih. Tentu saja mereka bahkan lebih tidak bahagia. Mereka semua bekerja keras. Kalah. Luo Feng, kau kalah lagi. Aku masih kalah. Baiklah. 3 pertandinganmu dengan Rong Jun hari ini akan berakhir di sini. Di padang pasir rumah jagal, iblis kecil Babata melambaikan tangannya dan seketika Rong Jun yang buas yang berdiri di sampingnya menghilang. Ini adalah Rong Jun yang disimulasikan oleh rumah jagal. Mengenai kekuatan, pengetahuan, dan pengalamannya, semuanya berdasarkan kenyataan. Luo Feng berdiri di padang pasir, mengerutkan alisnya, aku tetap kalah. Luo Feng, jangan berkecil hati. Dibandingkan dengan Rong Jun, hal utama adalah perbedaan pemahaman hukum asalmu terlalu besar. Kamu hanya memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, dan bahkan telah meningkat cukup banyak. Namun, Rong Jun itu, pemahaman hukum asal tanahnya tidak di bawahmu, dan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga mendalam. Perbedaan absolutnya terlalu besar, tidak aneh sama sekali bahwa kamu kalah. Kata iblis kecil Babata. Luo Feng mengangguk. Untuk simulasi lawan di rumah jagal, seseorang dapat mengatur pengalaman dan pengetahuannya menjadi sangat tinggi. Karena Rong Jun yang disimulasikan itu mengetahui beberapa gerakan Luo Feng, memahami dirinya sendiri dan musuh, membuat kemenangannya menjadi lebih jelas dan sederhana. Pertahanannya terlalu kuat, hukum asal tanah menekankan pertahanan. Luo Feng berseru, dan hukum asal ruang angkasa, ketika menyatu dengan domainnya, memungkinkan kekuatan kendalinya di area tersebut meningkat. Pertahanannya, bahkan dengan 3 bilah emasku, aku masih tidak bisa menghentikannya. Awalnya dia sangat percaya diri. Namun baru kali ini Rong Jun menghentikannya. Benar, Luo Feng, klon klan Mosa seharusnya keluar hanya dalam 3 hari. Kata iblis kecil itu. Benar, ekspresi Luo Feng menunjukkan antisipasi. Klan Mosa dikenal sebagai ras pembunuh terkuat di alam semesta. Untuk dapat memperoleh gelar seperti itu di antara ras yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah prestasi yang luar biasa. Hanya kulit yang rusak dari klan Mosa yang mati dapat dijual dengan harga surgawi, makhluk klan Mosa ini pasti sangat kuat bumi, benua Asia, pangkalan Yangzhou di Tiongkok. Pagi-pagi sekali, Luo Feng melangkah di pesawat ulang-alik awan gelap dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan segera menghilang di cakrawala timur. Di tengah udara di atas laut timur, Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melihat ke timur,
matahari merah menyala mulai perlahan terbit dari cakrawala. Senjata roh tingkat 5 ini memang berbeda dari senjata roh tingkat 3. Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat pesawat ulang-alik awan gelap di bawahnya. Ini dibeli dari pelelangan Ganwu terbaru. Pelelangan Ganwu diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertama kali adalah pada akhir tahun 2065, dia menghabiskan cukup banyak uang selama waktu itu. Dan pada akhir tahun 2068, ada satu lagi yang diadakan. Selama pelelangan itu, dia terlibat dalam duel lingkaran pecundang. Oleh karena itu dia secara khusus meminta 10 hari istirahat untuk menghadiri pelelangan. Duel lingkaran pecundang dapat dijadwalkan ulang. Karena ada lebih dari 9.000 orang dan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, acara-acara khusus mungkin terjadi secara tak terduga, maka waktunya lebih fleksibel. Seharusnya ada 100 pertandingan pada hari itu. Namun, saat itu, dia telah berdiskusi dengan lawan-lawannya sebelumnya dan mereka telah mencapai kesepakatan. Hanya karena hal ini, pihak penyelenggara menyetujui permintaan tersebut dan mengizinkannya untuk menghadiri pelelangan Ganwu. 1 pesawat ulang-alik awan gelap dan 2 porsi buah air yang membengkak telah menghabiskan 1 elemen campuran. Luo Feng berseru, untungnya aku masih memiliki uang yang diinvestasikan. Adikku, selama pelelangan tahun 2065, karena dia membeli kulit klan Mosa, persenjataan Nansen, dan buah air yang membengkak, dia hanya memiliki beberapa ratus miliar dolar alam semesta yang tersisa setelah itu. Ini bahkan tidak sebanding dengan 1 elemen campuran. Selama 3 tahun ini, dia tidak menghasilkan uang apapun. Untungnya setelah berakhirnya pelelangan sebelumnya, adik laki-lakinya sudah memiliki lebih dari 2 triliun dolar alam semesta. Setelah 3 tahun terakhir berinvestasi, meskipun dia telah kehilangan uang melewati modalnya sebelumnya, dia masih berhasil meningkatkannya menjadi total 6 elemen campuran. Dalam 3 tahun ini, penghasilannya mendekati 200% dari keuntungan. Biasanya semakin tinggi seseorang menaiki tangga modal dan kekayaan, semakin sulit baginya untuk memiliki omset yang tinggi. Bahkan organisasi besar seperti Bank Alam Semesta Pertama atau Departemen Investasi Khusus Bank Galaksi Alam Semesta telah mengundang dan berkonsultasi dengan adik laki-lakinya Luo Hua. Dengan bekerja untuk diriku sendiri, aku bisa mengambil semua keputusan, itu yang terbaik. Bekerja untuk orang lain dan pergi ke departemen itu, aku masih harus mendengarkan perintah dari atas. Itu terlalu merepotkan, aku tidak akan pergi. Ini adalah sesuatu yang telah dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, berdiri di atas Laut Timur. Jumlah uang yang kumiliki masih belum cukup. Luo Feng berpikir, binatang bertanduk emas, tanaman merambat kontak awan, bahkan klon klan Mosan. Mereka semua membutuhkan banyak uang untuk dipelihara. Dan bahkan diriku sendiri, aku juga membutuhkan uang. Dari sudut pandang teoritis, binatang bertanduk emas harus dianggap sebagai tubuh utama Luo Feng. Namun, di alam bawah sadarnya, Luo Feng masih menganggap tubuh buminya sebagai yang utama. Binatang bertanduk emas itu berada di tingkat alam semesta saat ini. Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli logam yang dibutuhkannya untuk menelannya. Namun, pelatihan para dewa dunia hanyalah jurang tanpa dasar. Ketika berbicara tentang tanaman merambat kontak awan, semakin tinggi ia berevolusi, semakin keras ia jadinya. Saat ini buah air yang membengkak sangat efektif. Namun, seiring pertumbuhannya, uang yang dicurahkan ke dalamnya juga akan menjadi jurang tanpa dasar. Saat itu ketika Huyan Bo membuat tanaman merambat kontak awannya mencapai tingkat yang tidak dapat mati, jumlah uang yang dihabiskan untuk itu sungguh mengerikan. Sedangkan untuk klon klan Mosa, ia masih tahu sedikit tentangnya. Tubuh bumi Luo Feng, hanya persenjataan Nansen, pesawat ulang-alik awan gelap, dan kabin nutrisi telah menghabiskan banyak uang. Dan ini hanya level bintang. Seiring dengan berkembangnya penglihatan dan batasannya, biayanya mungkin menjadi lebih mengerikan. Luo Feng telah melihat beberapa harta karun absolut di pelelangan. Hanya satu dari ini akan menghabiskan beberapa ribu elemen campuran. Namun, ini adalah harta karun yang Babata terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Luo Feng saat ini. Binatang bertanduk emas itu berada di level alam semesta 7. Tanaman merambat kontak awan berada di level alam semesta 6. Tubuhku masih di level bintang 9. Luo Feng berpikir, mulai sekarang, latihan tubuhku sendiri akan berhenti. Level alam semesta 1 hingga 3 binatang bertanduk emas itu membutuhkan waktu 15 tahun,
4 hingga 6 membutuhkan waktu masing-masing 20 tahun, totalnya 60 tahun, dan level ke-7, ke-8, dan ke-9 masing-masing membutuhkan waktu 120 tahun. Sedangkan untuk mencapai level penguasa domain dari level alam semesta, itu membutuhkan waktu 500 tahun. Seluruh proses level alam semesta seharusnya membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun. Dari tahun 2055, saat memasuki level alam semesta 6 hingga sekarang. Oktober tahun 2059, sudah sekitar 4 tahun. Menggunakan pengelompokan logam yang optimal untuk memelihara dan membiarkannya menelan, efisiensinya dinaikkan menjadi 56 kali, ini sebanding dengan total 224 tahun. Dan Luo Feng melangkah dari level 7 ke 8 membutuhkan 240 tahun. Saat ini masih di level alam semesta 7, sedikit lebih banyak dan bisa mencapai level alam semesta 8. Adapun tanaman merambat kontak awan, kembali ke dunia di dalam dunia itu sudah di level alam semesta 2. Dan saat itu belum sepenuhnya mencerna buah kehidupan yang kuat. Ditambah lagi, ia telah memakan lebih dari 100 buah air yang membengkak. Dengan semua ini dan dengan waktu yang cukup, ia telah lama tumbuh ke level alam semesta 6. Satu-satunya hal adalah lompatan dari level 6 ke 7 sedikit lebih sulit. Sebentar lagi lahir, Luo Feng mengernyitkan alisnya, gemuruh. Di tengah udara, sebuah kapal alam semesta hitam berbentuk segitiga tiba-tiba muncul. Luo Feng memasuki kapal itu. Kapal itu mulai melaju ke langit, menembus atmosfer bumi dan menuju ke Mars. Tata surya, permukaan Mars, di jurang besar. Kapal alam semesta itu turun. Di dalam ruang istirahat kapal itu, Luo Feng duduk bersila, seluruh kesadarannya memasuki dunia internalnya. Di dalam dunia internalnya, seluruh benua emas itu diselimuti kabut emas. Berbaring datar di sepanjang tanah yang luas, binatang bertanduk emas yang panjangnya setidaknya 10 li mengangkat kepalanya, mata emas gelapnya menatap telur emas oval di tengah udara. Hampir, mata dingin binatang bertanduk emas itu memiliki rasa antisipasi. Telur emas berbentuk oval yang sangat tipis itu mulai retak terbuka, setelah itu turun ke bawah, memperlihatkan kristal hitam yang sangat aneh. Kristal ini memiliki total 10.081 permukaan dan pada setiap permukaan terdapat ukiran emas yang sangat rumit. Ukiran tersebut sepenuhnya menyatu dengan kristal, ini adalah inti dari iblis klan Mosa, kristal kehidupan. Muncul, sebuah suara bergema di seluruh benua emas yang besar. Energi hitam mengalir deras dari kristal kehidupan sebelum mengembun bersama. Seorang pria berkulit kuning telanjang, berambut hitam pendek muncul. Itu adalah Luo Feng yang telanjang, yang penampilannya mirip dengan diri Luo Feng yang sebenarnya. Mars, pasir memenuhi seluruh daratan dan permukaan. Luo Feng yang mengenakan baju besi merah tua, bersama dengan Luo Feng yang mengenakan kain hitam, berada bersama binatang bertanduk emas seperti gunung yang sangat besar di permukaan. Menarik. Kedua Luo Feng dan binatang bertanduk emas itu saling bertukar pandang. Adapun inti kehidupan sejati, inti itu sendiri dapat segera muncul di dalam tubuh sejati, atau di dalam tubuh binatang bertanduk emas atau bahkan di dalam tubuh klan Mosa. Kembali, binatang bertanduk emas itu lenyap dan hanya tersisa dua Luo Feng. Kembali, Luo Feng yang berbaju besi merah tua lenyap. Kembali, Luo Feng yang berpakaian hitam pun lenyap. Ketiganya memasuki dunia internal, hanya meninggalkan bola kristal transparan di dunia eksternal. Di permukaannya terdapat ukiran emas yang sangat rumit, berkilauan dengan cahaya kemasan. Luo Feng yang berpakaian hitam pun muncul. Meninggalkan inti kehidupan sendirian di dunia eksternal sangatlah tidak aman. Luo Feng yang berpakaian hitam berpikir, adapun iblis klan Mosan ini, berubahlah. Yang dapat dilihat hanyalah aliran energi Luo Feng yang berpakaian hitam tampak berubah, dengan cepat menjadi Rong Jun yang tinggi dan kuat, dan kemudian berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 10 li. Akhirnya ia bahkan berubah menjadi pohon yang tebal dan kokoh, dan kembali menjadi Luo Feng yang berpakaian hitam. Bentuk kehidupan energi memang istimewa. Luo Feng tersenyum. Klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi. Mereka tidak memiliki penampilan luar yang tetap, mereka dapat mengubahnya sesuka hati. Tentu saja, jika mereka ingin berubah menjadi raksasa yang sangat besar, mempertahankan pertahanan tubuh mereka setidaknya pada tingkat alam semesta 2, penggunaan energinya akan sangat besar. Oleh karena itu biasanya mereka hanya berubah menjadi bentuk yang tidak terlalu besar. Klan Mosa disebut sebagai klan pembunuh terkuat.
Jadi karena ini, Luo Feng dapat merasakan perbedaan dan sifat khusus dari tubuh klan Mosa. Memang benar bahwa mereka disukai oleh ruang itu sendiri. Setelah memperoleh tubuh ketiga, tubuh klan Mosa, Luo Feng secara alami memahami kemampuan dan bakat alami klan Mosa. Itu teknik rahasia alamiah, cloning. Dalam hal bentuk kehidupan, klan Mosa, jika dibandingkan dengan manusia atau binatang bertanduk emas, benar-benar berbeda. Setidaknya manusia dan binatang bertanduk emas masih termasuk dalam kategori bentuk kehidupan daging dan darah. Namun, klan Mosa, sebagai bentuk kehidupan energi, bahkan tidak memiliki jiwa. Secara akurat, kristal kehidupan itu adalah jiwanya, dan sumber energinya. Oleh karena itu, klan Mosa tidak takut dengan serangan roh, pada saat yang sama mereka tidak dapat menggunakan serangan roh atau mengendalikan senjata apapun. Oleh karena itu, klan Mosa, semuanya menempuh jalan para pejuang. Dan kemampuan alamiahnya seperti cloning, memungkinkan iblis klan Mosa untuk dapat mengkloning kekuatan hidup dan energi roh target mereka. Tubuh mereka sendiri dapat berubah, dan saat itu menyalin energi jiwa target, bahkan makhluk yang tidak dapat mati, kecuali mereka menggunakan energi roh mereka untuk memasuki tubuh mereka dan memindai. Dari penampilan luar atau energi saja, mereka sama sekali tidak dapat dideteksi. Ini bukan lagi sekadar penyamaran. Itu cloning, teknik alamiah, cloning. Anda tidak akan pernah menduga bahwa cucu kesayangan Anda, saya telah menjadi salah satu anggota klan Mosa. Ini mungkin tampak seperti kemampuan yang sangat sederhana, namun hal itu memungkinkan klan Mosa menjadi klan pembunuh paling menakutkan di seluruh alam semesta. Mereka mampu berubah menjadi segala jenis bentuk kehidupan, menyalin semua jenis energi kehidupan. Tentu saja begitu target mencurigai sesuatu dan menggunakan energi roh untuk menggali dan memindai, mereka akan terungkap. Disukai oleh ruang itu sendiri. Sangat istimewa, Luo Feng merasakan energi klan Mosa. Dia samar-samar bisa merasakan ruang di sekitarnya beriak. Namun tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emasnya sama-sama tidak dapat merasakan ini. Ruang absolut, Luo Feng dengan ganas melepaskan tekniknya, secara bersamaan kristal hitam dengan 10.081 permukaan mulai berputar sedikit. Ukiran emas kompleks di permukaannya beriak, hampir seolah-olah itu menjawab ke ruang alam semesta. Sua, yang bisa dilihat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir itu, adalah kemunculan tiba-tiba 2 Luo Feng, dan secara bertahap yang lain, 3 Luo Feng, 4 Luo Feng, 5 Luo Feng. Sua, Luo Feng berhenti. Terlalu istimewa, ini luar biasa. Pergerakan dan terbang klan Mosa ini sangat santai, itu hanya terlalu tidak bisa dipercaya. Ekspresi Luo Feng adalah keterkejutan total, saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ruang absolut. Tahun-tahun ini, saya hanya berhasil menyentuh pintu hukum asal ruang, dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk masuk. Namun, bahkan dengan sedikit pemahaman itu, menggunakan tubuh klan Mosan untuk melepaskannya, kecepatanku lebih cepat dan bahkan lebih tidak terduga. Aku bahkan bisa merasakan riak-riak di angkasa. Luo Feng sangat terkejut, beralih. Tubuh klan Mosa menghilang dan Luo Feng yang berbaju besi merah gelap muncul. Tubuh bumi Luo Feng melihat. Sekelilingnya, perasaan aneh itu benar-benar hilang dan semuanya terasa normal kembali. Mars ini seperti Mars dari sebelumnya, alam semesta masih seperti alam semesta, tidak lagi memiliki perasaan khusus dari riak-riak angkasa semesta seperti sebelumnya. Gemuruh, Luo Feng memulai gerakannya menjadi sangat cepat dan tidak terduga. Namun, hanya itu tidak menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung atau menciptakan bayangan cermin. Rasanya seolah-olah iblis klan Mosa di angkasa seperti ikan di air. Pikir Luo Feng, manusia yang berenang di air, kecepatan mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan mereka berlari di darat. Dan kecepatan ikan yang melompat di darat tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kecepatannya berenang di air. Salah satu teori adalah bahwa klan Mosa secara alami disukai oleh hukum asal-usul angkasa. Di ruang angkasa, ia bagaikan ikan di air. Bahkan jika pemahamannya sendiri rendah, menggunakan tubuh klan Mosa akan memperkuat kekuatannya beberapa kali lipat. Sakit, benar-benar sakit. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apakah kau harus mengatakan itu? Ini adalah ras pembunuh terkuat. Bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan daging dan darah, bentuk kehidupan automaton, bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tumbuhan,
di antara semua jenis bentuk kehidupan dengan triliunan ras, untuk dapat memperoleh reputasi sebagai pembunuh terkuat dalam bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu lelucon? Kata Babata, kemampuan alami, cloning, meskipun itu hanya satu kemampuan. Namun sebenarnya, hal yang menakjubkan tentang klan Mosa adalah mereka dapat merasakan riak ruang. Mereka adalah pelengkap alami untuk hukum asal ruang. Dengan membiarkan mereka melepaskan teknik ruang apapun, kekuatannya akan meningkat pesat. Secara bersamaan, memahami hukum asal ruang akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan manusia. Maka dari itu, iblis klan Mosa manapun yang melangkah melewati pintu hukum asal ruang angkasa, gerakan mereka tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Mereka dapat berubah menjadi siapapun, bentuk apapun. Karena kemampuan penyamaran mereka mencapai puncak kesempurnaan, serangan mereka juga sangat kuat. Setelah hanya satu serangan, mereka dapat dengan cepat menghindar dari jarak jauh. Yang paling menakutkan adalah, bukan hanya satu dari klan yang kuat, tetapi semuanya. Maka dari itu, mereka dikenal sebagai pembunuh terkuat. Kata Babata, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak heran, kulit klan Mosa yang rusak dijual dengan harga yang sangat tinggi. Perubahan normal klan Mosa, tidak ada ukiran di permukaan. Dan setelah dibunuh, kebanyakan dari mereka mati karena kristal mereka pecah. Tubuh mereka juga akan menghilang, hanya menyisakan kristal yang rusak, bahkan kulitnya pun tidak akan tersisa. Hanya dalam keadaan khusus seseorang dapat membiarkan ukiran hukum asal ruang angkasa di dalam kristal kehidupan muncul di kulit. Itu adalah ukiran hukum asal ruang angkasa yang sebenarnya, maka kulitnya sangat berharga. Namun dalam pertarungan jeniusku, aku hanya bisa menggunakan tubuh yang diberikan oleh alam semesta virtual untuk bertarung. Aku tidak bisa menggunakan tubuh klan Mosa. Luo Feng berpikir, sekarang bulan Oktober, kurang dari setahun lagi menuju pertarungan terakhir dengan 1008 negara alam semesta. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah menggunakan klon klan Mosan untuk mengambil wujud binatang bertanduk emas dan melakukan penelitian di ruang absolut. Babata berkata, proses pelatihan ruang absolut hanya cocok untuk dilepaskan oleh wujud binatang bertanduk emas. Tentu saja, pelatihan apapun tentang pemahaman hukum ruang angkasa akan bermanfaat bagi semua tubuh. Bagaimanapun juga, kalian, semua adalah satu kesadaran. Luo Feng mengangguk. Bahkan belum setahun, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Benar, Babata, aku harus menggunakan tubuh klan Mosa, untuk mengambil rekening bank ketiga yang ditinggalkan oleh guruku. Master Planet Yun Mo meninggalkan 3 rekening terpisah. Mereka dipisahkan saat murid berada di level bintang, level alam semesta, dan akhirnya level penguasa domain untuk mengambil dana.